Halo, salam sehat semuanya, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu Bapak, Ibu, dan saudara sekalian di dalam platform media komunikasi online ini, yaitu kanal YouTube mahasiswa kelas 38G Universitas Trisakti Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yosua Alexander, saya dokter umum di RSUD Cempaka Putih. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tips bagaimana untuk selalu sehat di musim penghujan dan sedikit ilmu mengenai penyakit yang selalu menjadi primadona di musim penghujan ini. Kira-kira apa ya? Ada pepatah mengatakan, sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat telah berubah menjadi sakit. Masih musim penghujan, bukan suatu hal baru kita melihat teman, keluarga, atau bahkan kita sendiri yang jatuh sakit. Salah satu penyakit yang langganan muncul pada musim hujan adalah DBD. Banyak yang belum mengetahui bahwa demam berdarah dengue atau yang kita kenal dengan DBD bukanlah penyakit akibat gigitan nyamuk semata. DBD adalah penyakit yang diakibatkan virus dengue yang tersebar di masyarakat dengan bantuan nyamuk Aedes aegypti. Tanpa adanya virus, tentunya nyamuk tidak menyebabkan penyakit DBD. Jadi, bagaimana kita tahu kita terkena DBD? Kasus DBD merupakan masalah dunia, di mana kasusnya meningkat drastis dari beberapa dekade terakhir. Dari 500.000 kasus di tahun 2000, meningkat menjadi lebih dari 5 juta penderita di tahun 2019. Indonesia yang beriklim tropis tentunya meningkatkan risiko penularan penyakit ini. Data BPS tahun 2021 menunjukkan bahwa DBD menduduki peringkat kelima penyakit menular terbanyak di DKI Jakarta. DBD merupakan penyakit terbanyak dirawat inap di RSUD seluruh Jakarta menurut data Pemprov DKI tahun 2020 dengan lebih dari 3.000 pasien. Menurut Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam atau PAPDI, dengan menyadu rekomendasi WHO tahun 1997, seseorang dapat dicurigai DBD apabila ada 2 atau lebih dari gejala-gejala berikut, antara lain sakit kepala, nyeri belakang kepala, terutama di belakang mata, nyeri otot, nyeri sendi, ruam-ruam kulit, manifestasi perdarahan seperti mimisan, gusi berdarah, dan tingkat leukosit atau sel darah putih yang turun, serta adanya peningkatan dari antibodi IgG dan IgM terhadap virus dengue, atau adanya kejadian terkonfirmasi dengue di lingkungan dan rentang waktu yang sama. Namun, untuk menegakkan diagnosis DBD, kita perlu cek laboratorium yang menandakan adanya plasma leakage atau kebocoran plasma. Derajat yang lebih besar adalah kondisi shock, di mana tekanan darah turun, bahkan nadi teraba lemah karena ada kebocoran cairan dari pembuluh darah akibat komplikasi DBD. RSUD Cempaka Putih adalah rumah sakit di bawah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada awal didirikannya, fasilitas kesehatan ini berubah pada tahun 2015 dari Fasienkes pertama, Puskesmas, menjadi Vaskes lanjutan, yaitu rumah sakit tipe D. Hingga saat ini, RSUD Cempaka Putih mampu melayani hingga 56 pasien rawat inap. Di tahun 2024, RSUD Cempaka Putih memperoleh penghargaan penyelenggara pelayanan publik dari Kemenpan RB dalam kategori pelayanan prima. RSUD Cempaka Putih pun ikut andil dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan menjadi rumah sakit rujukan COVID pada tahun 2020 hingga 2003 silam. Sebagai fasilitas lanjutan, RSUD Cempaka Putih menyediakan fasilitas yang dibutuhkan bagi warga Jakarta Pusat yang mengalami gejala DBD seperti demam tinggi, sakit kepala, bengkak kepala mata, persendian mual muntah, dan bercak pada kulit. Pada kondisi yang lebih berat
seperti muntah darah, mimisan, gusi berdarah, atau BAB darah, segera bawa ke IGD, instalasi gawat darurat RSUD Cempaka Putih. RSUD Cempaka Putih juga menyediakan layanan rawat inap untuk menjaga pasien DBD terhindar dari kondisi dehidrasi, terutama pada pasien yang kritis. Laboratorium RSUD Cempaka Putih pun siap untuk mendeteksi adanya virus dengue dalam darah yang dibutuhkan untuk penegakan diagnosis seperti darah rutin, IgG, IgM dengue, dan NS1. Setelah kondisi pasien stabil, RSUD Cempaka Putih juga menyediakan layanan rawat jalan untuk evaluasi perkembangan kesehatan pasien. Tidak ada seorang pun yang mau jatuh sakit. Tapi, seperti penyakit menular lainnya, DBD bisa dicegah dengan sangat mudah, yaitu dengan 3M. Menguras bak mandi, menutup wadah penampungan air, dan mengubur benda-benda yang berpotensi menampung air hujan. Tujuannya adalah mencegah jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti berkembang biak dalam perairan lingkungan rumah kita. Tetap jaga kesehatan pribadi kita dengan cerdik. Cek kesehatan rutin, kenyangkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres supaya tetap sehat dan bugar meskipun terkena hujan. Jika Anda mengalami gejala DBD, jangan khawatir. RSUD Cempaka Putih siap melayani Anda hingga kesehatan Anda pulih sepenuhnya. Karena kesehatan Anda adalah kebahagiaan kami. Sungguh indah mawar merah. Jangan dipotong, jangan diremuk. Untuk mencegah demam berdarah, jaga kesehatan dan basmi sarang nyamuk. Pergi belanja ke pasar malam, beli banyak barang yang bisa dipilih-pilih. Bila Anda terjangkit demam, cepat bawa ke RSUD Cempaka Putih.